warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekhuna al-Akbar Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, wa khususan masyayikh lumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannaf rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Mahiyah karya Syekhuna al-Akbar Syekh Muhyiddin bin Arabi. Masih membahas tentang masail, ya, beberapa masalah-masalah yang dianggap penting sekali oleh Ibnu Arabi sebelum membahas pada bab-bab selanjutnya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan nisbatun salbiyah. Menurut Ibn Arabi, ya, bahwa ma'kuliyatul awwaliyati lil wajib bil wujudi bil ghair nisbatun salbiyah. Maksudnya bahwa rasionalisasi zat yang awal, al-awwaliyah, ya, terkait dengan persoalan ketuhanan, ya, dalam ilmu filsafat disebut ontologis, ya. Bagi zat wajibul wujud, ya, dan kaitannya dengan yang lainnya bil ghair, itu adalah selain wajibul wujud, maka itu disebut nisbatun salbiyah, yaitu penyandaran yang sifatnya khususiyah, yang hanya layak disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam penjelasan minggu yang lalu sudah dibahas secara detail tentang sifat salbiyah di dalam, ya, sifat wajib 20, ya, dalam akidah, ya, Asy'ariyah. Ya, sifat wajib dibagi menjadi 3. Sifat wajib dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat salbiyah sudah kita bahas pada minggu yang lalu, mulai dari qidam, ya, yang artinya bahwa Allah itu yang pertama, tidak ada yang mendahului Allah. Maka di sini disebut ma'kuliyatul awwaliyah, ya, bagaimana merasionalkan, ya, zat yang pertama, ya, adanya Allah. Maka di dalam sifat salbiyah sudah disebut bahwa Allah memiliki sifat qidam. Apa artinya qidam? Qidam yaitu, ya, Allah maha dahulu, tidak ada yang mendahului lagi. Jadi Allah dahulu dan tidak ada yang mendahului lagi. Nah, sifat qidam ini khususnya yang
memiliki sifat qidam hanya Allah, maka disebut sifat salbiyah. Baqo juga sama, baqo kekal. Selain Allah pasti hancur, bumi akan hancur, surga akan hancur, ya kullu man 'alaiha fan, ya semua yang ada di semesta ini akan hancur, ya wa yabqa dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya zat Allah yang maha mulia. Baqo wujud qidam, ya qidam baqo mukhalafatul hawadisi, ya bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini jelas sesuai dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Artinya tidak boleh ada pemahaman tentang ketuhanan, ya, yang bersifat makhlukiah. Itu. Jadi jangan sampai ini makhluk tapi dianggap Tuhan. Ya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah mukhalafatul hawadisi. Ya, jadi sikap akidah kita bahwa tidak ada wujud di alam semesta ini yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdaniyah, ya Allah Esa. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Ya. Tidak ada yang membantu Allah. Allah maha segala-galanya, tidak membutuhkan bantuan siapapun, ya ini sifat Allah. Maka Allah memiliki sifat ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri dengan zatnya sendiri, gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya membantu atau Allah minta bantuan kepada selainnya, tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah wahdaniyah, Allah itu esa, ya tidak bisa dipahami ada 1, 2, 3, nah, itu sudah syirik gitu. Maka sifat salbiyah ini, ya, menjadi sifat khususiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya kemudian kemarin an wujudi kaunil wujubil mutlaq wa huwa awwalu likulli muqayyidin. Jadi sebagai sifat salbiyah dari wujud adanya wujubul mutlaq, ya fa huwa awwalu likulli muqayyadin. Itu maksudnya Allah, ya dalam menciptakan alam semesta, ya. Kemudian wujud, ya, alam semesta ini disebut sebagai wujubul mutlaq. Maka wujubul mutlaq ini disebut fahuwa awwalu likulli muqayyad, sebagai awal dari segala yang terbatas. Ya, pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang perbedaan muqayyad, wujud yang muqayyad. Dalam teori martabat 7, ya, itu ada dibagi 2, martabat qadim dan martabat hudus. Allah yang azali tadi yang disebutkan, yang nisbatun salbiyah, itu bersifat qadim. Nah, kemudian wujud dari semesta alam, ya, mulai dari alam arwah, alam misal, alam adsam sampai alam insan, ini sudah masuk pada wilayah hudus, wilayah baru. Maka wilayah baru ini disebut sebagai awwalu likulli muqayyadin, ya sifatnya terbatas. Nah, disinilah kita baru memahami bahwa wujud-wujud yang fisik itu menjadi wujud muqayyad. Kenapa disebut muqayyad? Ya terbatas. Contoh
ya, saya saat ini sedang duduk di sini. Pandangan saya keluar pun terbatas. Di luar tembok saya tidak tahu. Di belakang tembok saya tidak tahu. Di depan tembok juga tidak tahu. Ini yang disebut muqayyad, terbatas. Sementara Allah tidak. Allah pendengarannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah tanpa dengan perantara telinga. Ya. Allah basir, Allah maha melihat. Penglihatan Allah tidak dengan kornea mata. Maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tadi disebut ya nisbatun salbiyah, ya, karena yang memiliki sifat khususiyah seperti tadi ya hanya Allah. Penglihatannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, pendengarannya juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sementara makhluk yang baru, ya, yang berupa wujud manusia, pandangannya harus dibantu dengan kornea mata, ya, pendengarannya harus dibantu dengan telinga yang normal. Nah, ini yang disebut wujud muqayyad, wujud terbatas. Nah, maka pada pembahasan selanjutnya supaya nyambung, ya, karena kalau saya langsung masukkan ke pembahasan masalah berikutnya tanpa dikasih penjelasan yang kemarin, nah, ini agak kebingungan nanti. Maka pada pembahasan malam ini mas'alatun, ya, makuliyatul awwaliyati lil wajibil mutlaq nisbatun wad'iyah. Kalau yang di atas nisbatun salbiyah, penyandaran yang sifatnya khususiyah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang makuliyatil awwaliyah, ya, istilahnya rasionalisasi dalam memahami yang pertama, ya. Tapi yang pertama ini terkait dengan wajibul mutlak. Wajibul mutlak itu yaitu wujud yang tak terbatas. Jadi kalau memandang seluruh ciptaan Allah, ya, dari yang gaib maupun yang kudus, yang gaib maupun yang syahadah, ya, baik yang gaib maupun yang syahadah, baik yang fisik maupun yang metafisik, ini namanya wujudul mutlak. Kita pandang secara keseluruhan, ya, sebagai tajalli wujudul haq. Maka wujud yang sudah nyata di semesta alam ini itu disebut dengan nisbatun wad'iyah, sandaran yang sifatnya disesuaikan dengan kondisinya. Itu contoh misalnya wujud yang seperti saya ini, ya, ini kalau kita pahami secara ilmu hakikat kan, wujud saya dulu tidak ada, ya, tidak adanya dulu di mana gitu, terus ditarik ke belakang sampai dulu bumi juga belum ada, mundur lagi, dulu ada surga, sebelum surga dulu hanya ada pada malaikat, nah, terus sampai akhirnya dari proses alam qadim ke alam hudus, kemudian menjadi wujud fisik seperti ini, ya. Ini kalau kita kaji dari sisi ilmu hakikat, ya, hakikatnya semua yang ada ini diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Tapi ketika sudah menjadi wujud seperti ini, maka nisbatun wad'iyah, oh orang yang wujudnya seperti ini namanya Ali M. Abdillah, contoh. Ini namanya nisbatun wad'iyah. Sedangkan bentuk wujud yang seperti ini kalau kita kaji dari sisi dulu ya nggak ada kitab ini, nggak ada wujudnya. Kemudian menjadi ada. Akhirnya wujud yang seperti ini, oh ini namanya kitab. Kitab itu isinya macam-macam. Oh kitab yang isinya ini judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini disebut nisbatun wad'iyah. Terus wujud yang seperti ini ya, gelas ini dalamnya isinya kopi ya, ini juga termasuk nisbatun wad'iyah, penyandaran ya sesuai dengan wujud lahiriahnya. Oh ini namanya gelas, di dalamnya gelas ada kopi. Maksud penjelasan Ibnu Arabi memilah antara yang nisbatun salbiyah yang bersifat qadim tadi dan nisbatun wad'iyah yang bersifat hudus, supaya para pengamal ilmu hakikat yang merujuk pada pendapat Ibnu Arabi itu bisa memilah secara proporsional ya, bisa memilah secara proporsional, tidak disebut dengan satu nama gitu. Kalau yang menyebut satu nama ini kan dia baru terbuka pemahamannya, terbuka pemikirannya ya, kemudian dia setelah memahami kemudian terucap, diverbalkan ya, ini apa Allah, ini apa Allah lah, yang seperti ini nih yang tidak dikehendaki oleh para sufi muhakkikin, para ulama sufi ahli hakikat. Jadi diperlukan kecerdasan spiritual untuk memilah secara proporsional ini, supaya praktek hakikat dan syariat itu sinergis. Nah ini sudah terbukti ya, zaman Syekh Siti Jenar ya, itu dulu ada murid yang memahami kajian hakikat seperti ini ya. Murid ini karena mungkin ngajinya nggak istiqomah, atau pas dia dengerin itu pas bahas tentang hakikat wujud, nah, kemudian dia pahami, terus eksplor, oh, hakikatnya ya semua wujud Allah. Sampai akhirnya apa? Mengaku dirinya Allah. Nah ini yang tidak boleh ya. Ini yang tidak dibenarkan. Karena sudah wujud berupa wujud makhluk ciptaan. Ya ini harus menggunakan pendekatan nisbatun wad'iyah. Ya, Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajari Nabi Adam semua nama kullaha. Dan nama-nama ini kalau dikaji dari sisi hakikatnya ya kembali, cuma ketika sudah bermasyarakat, kita sudah bersosialisasi di wilayah publik ya, maka penyebutan-penyebutan ini harus menggunakan pendekatan nisbatun wad'iyah. Oh ini apa? Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Oh ini apa? Ini namanya mik. Ini apa? Ini kopi gitu loh. Ini yang disebut nisbatun wad'iyah. Sekalipun secara makna hakikatnya ya kita paham bahwa hakikatnya semua dulu tidak ada. Semua menjadi ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah ada aturan yang proporsional. Wilayah hakikat ya menjadi bagian wilayah rasa,
Sedangkan wilayah syariat ya harus mengikuti aturan syariat gitu. Jadi tidak boleh mencampur aduk ya. Pemahaman yang seperti yang dijelaskan tadi muridnya Syekh Zinar juga pernah terjadi di Aceh, yaitu para pengikut ya, bukan tokohnya ya, pengikut Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Kalau ajaran Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani ya sama, merujuk seperti ini, meletakkannya itu secara proporsional. Kalau makhluk ya makhluk, kalau namanya Paiman ya disebut Paiman, Paijo ya Paijo. Tapi selang beberapa periode setelah meninggalnya tokoh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani, ada penafsiran yang mulai menyimpang. Penafsiran ini disebut penafsiran yang ilhad. Apa penafsiran yang ilhad? Yaitu penafsiran yang mencampur adukkan ya, Allah wal alam, Allah adalah alam, al alam wallah. Nah, ini pemahaman yang seperti ini termasuk pemahaman ilhad. Orangnya disebut mulhid ya, mulhid ini isim fa'il, ilhad itu masdar, pemahamannya ilhad, orangnya disebut mulhid, mencampur adukkan. Ya, para sufi terutama Syekh Ibn Arabi dan juga para ulama sufi di dunia Islam dan Nusantara yang berpegang teguh pada ajaran hakikat syariat secara sinergis ya akan berpegang pada kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Ibn Arabi. Maka tidak ada penyimpangan, tidak ada konflik, tidak ada problem. Seringkali yang menimbulkan problem itu di level murid ya. Murid ini belum paham, cuma kemelindi gaya-gayaan karena merasa baru paham hakikat yang tidak dipahami oleh orang lain, kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat satohat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan seperti ini. Jadi setelah paham tentang ilmu hakikat ya sudah dipahami, dirasakan, dinikmati. Ya, hal ini yang saya lihat langsung ya para pengamal ajaran Ibnu Arabi ketika di Spanyol, di Andalusia. Ya, saya setelah selesai acara simposium, waktu istirahat, saya bertanya kepada salah satu peserta, diskusi tentang hakikat wujud, la maujuda illallah. Apa jawaban mereka? Saya ditegur, Ali, tidak boleh ngomong secara itu, secara verbal, itu di dalam hati gitu. Oh, saya kaget ya, ini boleh ya, dia mengkaji ajaran Ibnu Arabi tapi prakteknya bisa mengikuti sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Arabi gitu. Saya masih penasaran apakah semua pemahamannya seperti ini atau hanya orang ini saja gitu kan. Terus di sesi berikutnya ada kesempatan lagi saya ngobrol ya, saya juga bahas lagi tentang la maujuda illallah gitu. Ditegur lagi, Ali nggak boleh ngomong begitu kecuali kalau makom taklim, ada makom diskusi, kuliah, seminar untuk membahaskan. Tapi setelah itu tidak boleh, itu hanya di dalam hati. Nah, di sini akhirnya saya memahami bahwa sekalipun mereka yang mungkin oleh kita itu dianggap masa boleh belajar ilmu hakikat apa bisa paham gitu kan, apalagi nggak ngerti kitab kuning. Ternyata mereka bisa menghayati, bisa memahami dan bisa mengamalkan. Ini yang saya takjub luar biasa. Ketakjuban saya ini terjawab ketika membaca manuskripnya
Syekh Ibnu Arabi, kitab Tadbiratul Ilahiyat. Ya, saya dikasih manuskrip salah satu peserta dari Inggris, ya, dari Oxford. Beliau ngasih manuskrip kepada saya baca di muqaddimah kitab Syekh Ibnu Arabi mengutip sebuah ayat, ya. Jadi yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsiran. Ini yang menyadarkan saya. Ini ditulis di muqaddimah kitab Tadbiratul Ilahiyah. Artinya apa? Yu'ti, Allah memberi al-hikmah. Al-hikmah di sini ini maknanya adalah ilmu-ilmu ketuhanan atau rahasia-rahasia ketuhanan, menggunakan kata al-hikmah. Ya, itu adalah makna ma'arif robbaniyah, ya. Adalah ilmu-ilmu kemakrifahan ketuhanan. Itu adalah al-hikmah. Diberikan kepada siapa? Man. Di sini menggunakan man, isim mausul yang artinya umum. Umum itu siapapun. Tidak laki-laki, tidak perempuan, siapapun, man yasha, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya saya paham. Oh iya ya, kalau Allah sedang memberikan pencerahan ilmu-ilmu ma'rifah, ilmu-ilmu hakikat, itu bisa diberikan kepada siapapun. Man ini mausul yasha, silah mausulnya. Jadi di sini menunjukkan subhanallah, ya, sifat Rahman Rahimnya Allah nyata sekali. Memberikan ilmu-ilmu pencerahan rohani kepada siapa yang dikehendaki. Nah, saya lihat para pengkaji Ibnu Arabi di luar negeri, ya, di Eropa itu hampir tiap negara itu punya perwakilan Ibnu Arabi Society, ya. Itu bagi para pengkaji yang sudah mulai intent, ya, itu sudah punya nama Islam, punya nama Arabnya. Jadi ada nama bulenya, ada nama Arabnya. Dan ada juga yang sudah bersahadat, gitu. Tapi secara i'tiqad, keyakinan, dia sudah i'tiqadnya adalah ahlu kasfi. Jadi ini yang luar biasa. Jadi secara i'tiqad, walaupun secara lahiriah dia masih boleh, mungkin belum mengucapkan kalimat syahadat, tapi secara i'tiqad, ya, orang-orang seperti ini diberikan anugerah ilmu-ilmu hakikat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, bahkan sampai pada tahap pengamalan tadi. Itu maka suatu ketika, ya, saya sarapan pagi ngobrol sama bule dari Inggris itu, andai dunia ini mau mengkaji kitab Ibnu Arabi, ini dunia ini akan damai dan nyaman. Ini tahun 2009. Ya, saya ngobrol waktu menghadiri acara di Oxford, ya, tahun 2009. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini ternyata menjadi guidance yang diikuti oleh para pengkajinya, ya, baik itu yang di Eropa, di Timur Tengah. Di Timur Tengah juga sekarang muncul, ya, intelektual muda yang memiliki kepakaran, keahlian dalam kajian Ibnu Arabi. Ya, mudah-mudahan di Indonesia juga di abad 21 ini menjadi, ya, kebangkitan ajaran tasawuf Ibnu Arabi yang dulu, ya, dulu abad 17, mulai 16, 17, 18, 19, ajaran-ajaran ini menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Ya, karena gara-gara strategi pecah belah Senurgonya, ya, akhirnya ilmu hakikat menjadi dilarang, ya, hilang, dan abad 20 itu hampir sangat sedikit sekali orang yang belajar ilmu hakikat dan ilmu torekoh. Sebab apa? Senurgonya ngangkat mufti, dan muftinya ini menyesatkan ajaran hakikat. Akhirnya orang yang mengajarkan hakikat dan tarekat kalau nggak
mau sembunyi ya pasti ditangkap oleh Belanda karena dianggap ini ajaran sesat. Maka banyak sekali ulama-ulama thariqah yang diambil oleh Belanda, ada yang dibunuh dan ada pula yang dibawa ke seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan selain Syekh Yusuf Al-Makassari juga cukup banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang diasingkan oleh Belanda tadi, ya. Ya, kembali ke pembahasan. Jadi nisbatun wad'iyah, ya, ini harus kita pahami bahwa nisbatun wad'iyah ini penyandaran yang sesuai dengan konteksnya, ya harus menggunakan sesuai dengan nama-nama yang ada. Oh, itu berarti dia bukan ahli hakikat. Memandang seseorang ahli hakikat dan tidak bukan dari kalimatnya, tapi dari rasanya. Ya sekalipun dia berbicara ini gelas, ini buku, itu bunga, ya. Tapi hakikatnya memandang hakikat la maujuda illallah. Karena itu sebagai sebuah rahasia dan rasa. Tentu ini lebih berhakikat daripada orang yang hanya gaya-gayaan, ya, pamer-pameran dengan semua hakikatnya tapi hanya di lisan. Jadi tidak perlu publikasi, ya, bahwa si A si B ini hakikat. Oh, dia sholatnya rajin 5 waktu. Oh, belum hakikat dia. Gitu. Kalau hakikat itu kalau sholatnya sudah tidak sholat, nah, ini juga salah lagi, ya. Syekhul Akbar Ibnu Arabi mengajarkan tertib syariatnya. Waktunya sholat, ya sholat. Ya. Hanya saja sholatnya orang yang berhakikat itu beda dengan sholatnya yang ahli syariat tok, ahli fikih. Kalau sholatnya ahli fikih, ya hanya memenuhi syarat rukun sholat. Allahu Akbar, dia lupa sama Allah, menurut dia nggak ada masalah dan tetap sah. Memang menurut fikih seperti itu. Tapi bagi ahli hakikat ketika Allahu Akbar, pemahaman tentang Allah itu sudah beda. Jadi inilah perbedaan, ya, pengamalan hakikat itu bukan dari, ya, bahasa yang melangit, ya, sekalipun kita mempraktekkan, ya, syariat mulai dari sholat, ya, zakat, puasa, tapi syariatnya sudah meliputi aspek lahir dan batin. Jadi syariatnya sudah meliputi aspek lahir dan batin. Kalau orang belajar ilmu hakikat terus nggak mau sholat, ya ini akhirnya zindik. Ini yang disebut zindik seperti ini. Jadi dia paham ilmu hakikat, tapi mengabaikan syariat. Sholat nggak mau, ngapain sedang jengging, gitu kan? Ini namanya zindik. Nah, tapi ada juga yang dia sholatnya bagus, fikihnya bagus, cuma tidak kemasukan ilmu tasawuf, sehingga sifatnya keras, merasa paling suci, merasa paling baik, terus merendahkan yang lain. Ini kekurangannya orang-orang yang ahli fikih tanpa dibarengi dengan tasawuf. Maka untuk meruntuhkan keakuan-keakuan tadi, fikih dan tasawuf harus sejalan, ya, seiring. Maka fakot tahakkoko, kalau sudah menyatu sinergis antara syariat dan hakikat, antara fikih dan tasawuf, fakot tahakkoko, maka akan semakin nyata kebenarannya. Ya, karena itu, ya, mari kita perbaiki, ya, kualitas keislaman kita. Ya, jangan sampai ilmu hakikat ini disalahgunakan, kemudian meninggalkan sholat secara syariat. Karena kenapa?
karena merasa sebagai ahli hakikat. Ini juga tidak dibenarkan. Tapi bagi yang masih terjebak pada fikih oriented, ya juga harus disadari bahwa tidak cukup mendekati Allah itu dengan paham fikih tok, harus dimasuki paham tasawuf, harus dimasuki praktek thariqah di dalamnya, baru ya merasakan kenikmatannya. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan pada diri. Nah, para ahli salik, para ahli thariq, ya, ini sebagai orang yang sedang meningkatkan kualitas keyakinannya dari am, ya, naik ke khusus, naik ke khusul khusus, dari ilmu yakin naik ke ainul yakin sampai hakul yakin. Nah, semua itu berproses, ya. Pembahasan selanjutnya, ya, nisbatun wad'iyah tadi, la yaqilu lahal aqlu, ya, tidak dapat dipahami oleh akal, ya, siwa istinadil mungkin, selain menyandarkan mungkin. Ya, pada pengajian sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau di dalam pembahasan kitab tauhid ini ada kata mungkin, ya, kita pahami bahwa mungkin itu yaitu sesuatu yang wujud di alam semesta. Ini namanya mungkin. Alam semesta mungkin, diri kita mungkin, ya, semua yang ada adalah mungkin. Nah, di sini dijelaskan. Jadi layak kilulahal aklu. Ya, akal ini kalau dibuat menggali secara lebih mendalam, itu tidak mampu menjangkau kecuali dengan menyandarkan kepada mungkin ilahi kepada Allah. Jadi menyandarkan kepada mungkin ilahi kepada Allah. Contoh, ya, gampang, wujud saya, wujud Ali dulunya tidak ada menjadi ada, siapa yang mengatakan Allah? Itu, ini namanya proses istinadul mumkin ilahi, menyandarkan mungkin ilahi kepada Allah. Contoh lagi, wujud alam semesta dulu tidak ada menjadi ada, siapa yang mengatakan yang maha ada, yaitu Allah. Kalau tidak Allah, tidak ada Allah, nggak mungkin alam semesta itu ada. Ini namanya menyandarkan mungkin ilahi kepada Allah, gitu ya. Fayakunu awalan bihadal i'tibar, itu, maka itulah sebagai cara, ya, pertama untuk memahami ungkapan-ungkapan tadi, gitu, supaya tidak langsung mabuk, ya. Mabuk itu kalau bagi, ya, pemula, ya, ketika mendapatkan ajaran hakikat itu bisa mabuk, itu bisa, wah, semua Allah 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 gitu kan, mabuk dia. Tapi kadang mabuknya unik, ya, terkait dengan orang, ya, dia bisa memandang kepada Allah, terkait dengan dirinya nggak bisa mengembalikan kepada Allah. Contoh, ya, nggak punya rokok, ya, ngambil rokok teman-temannya, ini punya Allah ini, gitu kan. Tapi giliran dia punya, ya, rokoknya diumpetin, belum bisa melepas, ini juga milik Allah. Nah, ini namanya mabuknya mabuk-mabukan, gitu. Kalau orang yang seperti Al-Halas itu, ya, mabuknya sudah tingkatan hakul yakin. Ya, ekspresi yang muskir mabuk ini sebenarnya juga tidak dikehendaki oleh para ulama hakikat. Kalau muskirnya muskir yang memang sampai pada tahapan hakul yakin, ini nggak ada rekayasa. Seperti Al-Halat nggak ada rekayasa. Yang mabuknya para pemula ini, yang gampang di lisan mengucapkan, ini kadang hawa nafsunya ini numpang. Ya, contoh misalkan melanggar perintah Allah, sholat misalnya.
Ini kalau paham ilmu hakikat terus nafsunya masuk, itu gampang sekali. Nggak sholat ini, Allah ini yang menghendaki gitu. Jadi penyandaran kepada Allah, kepada sifat malas ini yang nggak boleh. Nah, contoh lagi, dia melakukan maksiat, misalkan minum-minuman, sampai zina. Nah, ini kalau nafsunya masih dominan, kemudian paham, itu akan menyandarkan apa yang dilakukan kepada ini kehendak Allah ini. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh para ulama-ulama muhakkikin. Nah, ini posisi ini sering terjadi. Ada yang mabuk beneran, tapi ada yang mabuk-mabukan ini tadi. Nah, kalau mabuk-mabukan ini akhirnya apa? Dia terjerat oleh ilmunya. Hakikat tidak, syariat enggak, blunder. Itu karena apa? Ya dia tadi terjebak dengan hawa nafsunya, ilmunya digunakan untuk membenarkan. Nah, ini yang berbahaya seperti ini. Maka posisi kita sebagai seorang salik, pemula, ya, kita lebih baik menunduk, ya, daripada meninggi, karena kalau meninggi kita akan mudah kena penyakit kibir, sombong. Lebih baik kita menunduk. Kita sebagai salik pemula tentu harus tertib syariat dan hakikatnya. Sholatnya harus lempeng 5 waktu, ya, tapi sholatnya sudah tidak berbasis fikih oriented, tapi sudah diisi dengan ajaran hakikat, diisi dengan ajaran tasawuf, sehingga bisa mengamalkan praktek ihsan dalam sholatnya, gitu. Walau kutiru alla wujuda limumkinin kuwatan wa fi'lan dan tafatin nisbah al-awwaliyah illa tajidu muta'alliqan. Ini dijelaskan, andai, ya istilahnya laukutiro, andai istilahnya dikira-kira. Allah wujuda, bahwa tidak ada wujud limumkinin kepada mungkin ini wujud yang ada, ya, ini namanya wujud mungkin, kuwatan wa fi'lan. Andai tidak ada wujud bagi mungkin secara kuat itu berarti potensi, ya, bergerak, berkehendak, gitu kan. Wa fi'lan, perbuatan. Kalau manusia yang masih ada ruhnya, ya dia akan dinamis, ya, bergerak, ya, berbicara, mendengar, ya. Lantafatin nisbah al-awwaliyah, maka akan kehilangan penyandaran yang pertama, sebab la tajidu muta'alliqan, karena tidak menemukan keterkaitan. Jadi maksudnya, kalau melihat dari sisi hakikat, ya, ini melihat dari sisi hakikat bahwa la wujuda limumkinin, hakikatnya tidak ada wujud bagi mumkinin. Mungkin ini seperti kalau saya contohnya konkret seperti saya lah. Saya ini mungkin karena makhluk baru, ya. Tidak ada wujud di dalam diri saya, yaitu berupa kuatan. Kuah itu potensi. Seperti tangan bisa bergerak ini karena ada kuah. Wafilan, bisa beraktivitas, bisa mengajar, bisa mendengar. Ini fi'lan. Nah, ini kalau dipahami bahwa hakikatnya mungkin ini sebenarnya nggak ada kekuatan dan tidak ada perbuatan. Maka kalau pemahaman demikian, maka lantafatin nisbah, niscaya tidak ada penyandaran. Ya, maksudnya kalau tidak disandarkan kepada wujud yang makhluk tadi, ya, akhirnya apa yang terjadi? Tadi
Semua Allah, 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 Allah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Pemahaman hakikat bahwa hakikat la maujuda illallah itu iya di dalam hakikat, di hati, dirasa. Tapi ketika diwujud yang nyata, apalagi kita di tengah masyarakat, ya harus disandarkan dengan nisbatan wat'iyah. Oh, ini namanya Pak Ali. Oh, bisa bergerak, bisa apa? Karena ada ruh. Ruh itu min amri rabbi. Jadi ada bahasa komunikasinya. Kalau penyandaran yang langsung la wujuda li mungkin kuatan, itu langsung ya menyebutnya tadi Allah, Allah, Allah. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi jelas bahwa Ibnu Arabi sebagai Syekhun al-Akbar di dalam ilmu hakikat ini memberikan ya guidance, pandangan yang jelas bagaimana memilah antara wujud, wajibul wujud yaitu Allah dengan memiliki sifat khususiyah. Nah, maka sifat khususiyah yang dimiliki oleh Allah berupa sifat salbiyah, ya, kidam bakok mukhalafatul ikhwati yang binamsihi. Ini disebut nisbatan salbiyah, penyandaran yang sifatnya khususiyah, yang hanya dimiliki oleh Allah, sebab selain Allah nggak punya. Sementara makhluk sebagai mungkin, sebagai jaizul wujud, ya harus diposisikan secara proporsional. Memang hakikatnya dia wujud, Allah yang mewujudkan, tapi setelah berubah wujud ini harus disandarkan nisbatan wat'iyah, harus disandarkan ya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisinya, disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, maka syariat di sinilah yang mengaturnya. Oh, kalau sudah begini ya pakailah panggilan-panggilan yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, tidak menyebut dengan sebutan-sebutan yang dari aspek hakikat. Hakikat ya kita yakini, kita pahami, kita amalkan, kita rasakan, tidak untuk diucapkan. Ketika bibir berucap harus menggunakan kaidah-kaidah syariat yang telah ada di dalam agama kita. Ketika kita hadir di tengah masyarakat, ya gunakanlah bahasa-bahasa yang umum, yang lazim, sekalipun secara hakikat kita paham. Nah, pesannya kita tidak boleh ya mengekspresikan hakikat di tengah publik, di tengah masyarakat umum dengan bahasa-bahasa tadi, yang ini namanya tidak bisa meletakkan secara proporsional. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah kefutuh dalam memahami kitab ini, bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengamalkan, dan bisa merasakan. Mudah-mudahan ilmu kita termasuk ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.